Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Gede Faranyondra, absen 4. Saya merupakan anggota kelompok kimia dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama merupakan teori atom menurut Dalton, Rutherford, dan Thomson. Kali ini saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama adalah diri saya sendiri, Gede Faranyondra absen 4. Yang kedua itu Putri Sananda Wardana dengan absen 13. Yang ketiga Anak Agung Murah Agus Putra Sena dengan absen 1. Yang keempat ada IGD Wahyu Kurniawan Saputra dengan absen 5. Teori atom. Teori atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen 1, minus 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lainnya dan membentuk sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif, dan disebut sebagai ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Konsep atom sebagai komponen yang tak dapat dibagi-bagi lagi pertama kali diajukan oleh para filsuf Yunani pada abad ke-17 dan ke-18. Para kilmiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat dibagi-bagi. Lebih jauh lagi menggunakan metode-metode kimia. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom, membuktikan bahwa atom tidaklah dapat dibagi-bagi lagi. Prinsip-prinsip mekanika kuantum yang digunakan para fisikawan kemudian berhasil memodelkan atom. Bentuknya dapat diibaratkan seperti sebuah bola dan terdiri dari dua bagian, yaitu inti atom atau nukleus terdiri atas partikel bermuatan positif, yaitu proton, dan partikel tidak bermuatan, yaitu neutron. Yang kedua, kulit atom diisi oleh partikel negatif, yaitu elektron. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Krisna. Selanjutnya ada teori atom Dalton. Model atom yang paling sederhana adalah model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. John Dalton yang lahir pada tanggal 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Dalton juga menyampaikan bahwa teori bentuk fisik atom ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu semua benda yang ada di dunia terbuat dari atom yang saling terkait atau terhubung satu sama lain. Yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu benda kemudian tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atom-atom juga tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Yang keempat, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu sama lain, sehingga membuat satu unsur berbeda dengan unsur lainnya. Yang kelima, perubahan atau reaksi kimia merupakan suatu proses penggabungan maupun pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi atau dipisahkan lagi. Selanjutnya, teori atom yang dikemukakan oleh Dalton kemudian memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan kenapa atom bisa menghantarkan arus listrik, padahal memiliki bentuk bola pejal. Kelemahan inilah yang kemudian mendorong ilmuwan dan fisikawan lainnya
untuk mencari celah dan menyempurnakan teorinya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Teori atom G.G. Thomson. Pada tahun 1897, G.G. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdeteksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebut dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron, dan roti adalah bola bermuatan positif. Namun, model teori atom Thomson ini tidak berumur panjang. Setelah dipublikasikan kurang lebih 10 tahun, maka mulai muncul kelemahan dari teori tersebut. Teori ini dinilai tidak dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia yang terjadi antar atom, bahkan ketidaksempurnaan dari teori atom Thomson. Ini ditunjukkan oleh salah seorang murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford. Adapun beberapa kelemahan yang dimaksud adalah tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang ditemukan oleh Rutherford, dan tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Krishna. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori atom Rutherford. Ernest Rutherford merupakan fisikawan asal Selandia Baru. Rutherford muncul setelah adanya teori atom Dalton dan Thomson. Pada tahun 1910, Rutherford mengajukan gagasan sebuah teori atom yang baru. Gagasan tersebut merupakan penyangkalan dari teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom bermuatan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron yang bermuatan negatif. Rumusan model atom Rutherford diantaranya yaitu yang pertama, sebagai besar ruangan di dalam atom merupakan ruang hampa. Dan yang kedua, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom. Rumusan atom Rutherford tersebut didasarkan pada hasil percobaan penembakan inti atom pada lempengan emas dengan partikel alfa. Rutherford menjelaskan apabila partikel alfa mengenai inti atom, maka akan terjadi tumbukan yang mengakibatkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri, dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Menurut proposisi Rutherford, muatan atom positif atau proton, atom seluruhnya terkumpul dalam inti yaitu nukleus, yaitu suatu inti pusat yang padat dan terletak dalam atom. Setiap kali partikel alfa mendekat ke inti dalam percobaan hamburan, partikel ini mengalami gaya tolak yang sangat besar sehingga partikel ini membelok jauh. Hal itu disebabkan karena massa dan muatan atom terpusat pada inti atom. Rutherford menyatakan bahwa muatan inti atom sebanding dengan massa atom dalam SMA atau satuan massa atom. Partikel alfa yang mengenai awan elektron tidak dibelokkan maupun dipantulkan. Kelemahan model atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan bahwa atom bersifat stabil dan tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum atau atom hidrogen berupa spektrum garis. Sekian merupakan video mengenai teori atom oleh Dalton, G.G. Thomson, dan Rutherford yang telah kami buat. Maka saya ucapkan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.